Media Korea Selatan sebut PSSI berjudi pecat Sintayong. Kabar pemecatan dari Sintayong dan digantikan oleh Patrick Kluivert disorot oleh media Korea Selatan Yonhap. Dalam artikelnya, media berbasis di Seoul ini menuding PSSI melakukan perjudian besar. Dalam pandangan Osen, Kluivert tak upaya pelatih mediocre yang tidak bisa dibandingkan dengan Sintayong. Osen juga menyoroti kasus kriminal yang pernah dilakukan oleh sang pelatih. Rame tagar Kluivert out, tolak Patrick Kluivert pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert dikabarkan akan menjadi pelatih dari timnas Indonesia. Pro dan kontra mewarnai penunjukan dari Kluivert, dan di media sosial, #KluivertOut sudah menggema. Tagar Kluivert out menjadi salah satu yang trending topik di X. Dan pada Rabu dini hari banyak yang menolak penunjukan dari ex-striker dari timnas Belanda itu untuk melatih timnas Indonesia. Selain prestasi yang kurang mentereng, Patrick Kluivert juga disorot atas masalahnya di luar lapangan. Carlo Ancelotti sebut Endrick masih kurang klinis. Pelatih Madrid yakni Carlo Ancelotti memuji penampilan dari Endrick di laga Copa del Rey kemarin, tetapi Ancelotti sedikit mengkritik penyelesaian akhir dari pemain muda asal Brasil itu. Endrick diberi kesempatan bermain penuh di putaran ketiga Copa del Rey melawan tim divisi keempat Deportiva Mirena, namun sang pemain gagal menciptakan gol ataupun assist. Vinicius Junior dihukum 2 pertandingan gara-gara dorong lawan. Vini mendapatkan kartu merah saat Madrid bertanding ke markas Valencia. Dia mendorong Stol Dimitrievski sampai terjatuh setelah disentuh lawannya lebih dahulu. Sanksi kepada Vinicius diberikan oleh Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Spanyol. Winger Real Madrid itu tak hanya mendapatkan hukuman larangan bertanding, tetapi juga denda mencapai 600 euro. Carabao Cup, Arsenal ditumbangkan Newcastle 2-0. Arsenal versus Newcastle United tersaji di Emirates Stadium pada laga leg pertama semifinal Carabao Cup. Newcastle membuka keunggulan di menit ke-37 lewat gol dari Alexander Isak. Selepas jeda, The Magpies bisa menggandakan keunggulan lewat gol dari Anthony Gordon. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk Newcastle United menghadapi leg yang kedua. Leg kedua sendiri akan berlangsung pada tanggal 6 Februari mendatang. Mikel Arteta pusing kembali dapatkan badai cedera. Pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta berharap tidak ada satupun pemain yang kembali mengalami cedera, terutama setelah Ethan Nwaneri, pemain yang menggantikan Bukayo Saka, alami cedera. Pada awal musim Arsenal kehilangan Martin Odegaard karena cedera. Setelah Odegaard pulih, kini mereka malah kehilangan Bukayo Saka setidaknya sampai bulan Maret mendatang. Jika bisa kalahkan Liverpool, Forest bisa bersaing untuk gelar Liga Inggris. Mantan pemain Liverpool yakni Jamie Carragher menilai jika Nottingham Forest memiliki potensi untuk bisa menjadi penantang gelar Liga Inggris musim ini andai mampu mengalahkan timnya. Forest di bawah asuhan dari Nuno Espirito Santo tengah mengalami performa yang impresif. Mereka sudah mengepakkan 6 kemenangan di Liga pasca mengalahkan Manchester United. Darwin Núñez lebih banyak kartu kuning ketimbang golnya di musim ini. Núñez lagi-lagi melewatkan kesempatan untuk unjuk gigi ketika dimainkan ketika berhadapan dengan Manchester United. Dimainkan di menit ke-77, Núñez gagal membuat satu pun peluang ke gawang dan malah mendapatkan kartu kuning. Dan itu menjadi kartu kuning kelima Núñez di Liga Inggris musim ini. Alhasil Núñez harus absen saat Liverpool melawatkan Nottingham Forest pada tanggal 15 Januari mendatang. Ironinya, 5 kartu kuning itu lebih banyak ketimbang golnya Núñez di musim ini. Arne Slot sebut Liverpool bisa beli bek baru di Januari. Pelatih Liverpool Arne Slot tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer bulan ini, khususnya di posisi bek tengah, di mana mereka tak punya kedalaman yang cukup bagus. Ibrahima Konate baru saja kembali pulih dari cedera, tetapi di saat yang bersamaan Joe Gomez mengalami cedera. Ini membuat Arne Slot tak menutup kemungkinan Liverpool untuk bisa mendatangkan bek tengah di Januari ini. Tottenham resmi perpanjang kontrak dari Son Heung-min. Son Heung-min belum akan meninggalkan Tottenham Hotspur. Dia baru saja menekan perpanjangan kontrak baru bersama klub London Utara tersebut. Itu artinya Son akan memperkuat Tottenham sampai tahun 2026, sekaligus menandakan 10 tahun kebersamaannya di klub tersebut. Dia dibeli Tottenham dari Bayer Leverkusen di tahun 2016.
Pratama Arhan resmi bergabung dengan Bangkok United. Pratama Arhan sudah menemukan klub baru untuk meninggalkan Suwon FC. Bek timnas Indonesia itu resmi bergabung ke Bangkok United. Kepastian itu diumumkan secara resmi oleh klub ibu kota Thailand itu, tetapi tak disebutkan berapa lama durasi kontrak dari Pratama Arhan. Bangkok United jadi klub ketiga Arhan setelah meninggalkan PSIS Semarang di tahun 2022. MU segera lepas Anthony, ada yang meminati. Manchester United diketahui segera melepas Anthony. Beberapa klub dari Spanyol dan Yunani meminati jasa dari sang winger. MU siap mendengarkan tawaran yang datang. Opsi utamanya adalah menjual permanen, tapi kalaupun meminjam itu tak jadi masalah. Anthony diketahui dibeli MU dari Ajax di tahun 2022 seharga 95 juta euro. Sayangnya performa pemain berusia 24 tahun tersebut dinilai jauh dari kata memuaskan. Barcelona tak sabar jual Frenkie de Jong. Barcelona tak sabar melepas kapten mereka yakni Frenkie de Jong dengan harga kisaran 50 hingga 60 juta euro atau sekitar 840 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Diungkapkan oleh Hayes, direktur olahraga Barca yakni Deco menjelaskan bahwa mereka terbuka untuk menjual Frenkie de Jong. Di usia 27 tahun, gelandang internasional Belanda itu kesulitan memantapkan posisinya sebagai pemain yang bisa diandalkan oleh pelatih dari Hansi Flick. Barcelona sudah beri lampu hijau untuk Ronald Araujo gabung dengan Juventus. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, bek tengah Barcelona yang baru kembali dari cedera yakni Ronald Araujo telah menyetujui untuk bergabung dengan Juventus di bulan ini. Negosiasi antara Juventus dan Barcelona saat ini sedang berlangsung dan direktur Juventus yakni Cristiano Guintoli berharap dapat meyakinkan Barcelona untuk meminjamnya di bulan ini. Lopetegui akan dipecat. West Ham bidding manager ex Chelsea. West Ham United berpotensi memecat Julian Lopetegui di tengah hasil minor yang ditorehkan oleh klubnya. Belakangan nama mantan pelatih Chelsea yakni Graham Potter mulai dikaitkan dengan klub asal London tersebut. West Ham saat ini tengah terseok-seok di kancah Liga Inggris. Mereka menduduki posisi ke-14 klasemen sementara dan hampir gagal memenuhi harapan untuk mentas di Eropa di musim depan. Kabar dari berbagai media Inggris menyebut bahwa Graham Potter menjadi kandidat terdepan untuk masuk menggantikan posisi Julian Lopetegui. Manchester City kontrak Raja Mesir dengan 18 gol dan 12 assist. Manchester City dikabarkan sedang dalam tahap akhir untuk mendatangkan penyerang Eintracht Frankfurt yakni Omar Marmoush dengan kesepakatan yang diharapkan mencapai 1 triliun rupiah. Pemain berusia 25 tahun itu mencetakkan 18 gol dan juga 12 assist dalam 24 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Laporan terbaru menyebut bahwa Manchester City telah mengadakan pembicaraan awal dengan perwakilan dari Marmoush terkait kemungkinan transfer di bulan Januari. Manchester United berubah pikiran, terbuka jual Kobbie Mainoo dan juga Alejandro Garnacho. MU kabarnya tidak menutup kemungkinan untuk melepas dua pemain akademi mereka, yakni Kobbie Mainoo dan juga Alejandro Garnacho jika ada tawaran yang sesuai. Keputusan ini serupa dengan penjualan dari Scott McTominay ke Napoli di musim panas yang lalu, yang dilakukan untuk bisa membantu menyeimbangkan neraca keuangan mereka terkait aturan dari profit dan juga sustainable. Menurut laporan dari The Athletic, meskipun Ineos tak secara aktif mencari klub pembeli untuk Mainoo dan Garnacho, tetapi mereka tetap terbuka untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk. Manchester United siapkan tawaran 1 triliun rupiah untuk top skor ketiga Liga Inggris. MU dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah besar untuk bisa mendatangkan penyerang Brentford yakni Bryan Mbeumo dengan nilai transfer mencapai 1 triliun rupiah di bursa transfer Januari ini. MU melihat Mbeumo sebagai salah satu pemain yang bisa memperbaiki masalah di lini depan mereka. Mengingat di musim ini Manchester United hanya mampu mencetakkan 23 gol. Hayes juga melaporkan bahwa Manchester United siap menawarkan tawaran senilai 1 triliun rupiah. Borussia Dortmund ingin datangkan Marcus Rashford. Setelah sebelumnya AC Milan dikabarkan tertarik untuk memboyong Rashford, kini Borussia Dortmund juga dikabarkan menginginkan penyerang Inggris tersebut. Dortmund disebut menginginkan Rashford karena mereka sudah menerima kemungkinan besar akan kehilangan Daniel Malen yang diminati Aston Villa.
Laporan dari Fabrizio Romano menyebut bahwa Borussia Dortmund sudah meminta ketentuan dalam kesepakatan dengan Marcus Rashford. Dortmund dikabarkan hanya tertarik meminang Marcus Rashford sebagai pemain pinjaman.